Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dengan NIM K4318040 dari kelas B. Pada presentasi tema 3 embriologi tumbuhan ini, tema mengenai polinasi dan fertilisasi. Di sini saya akan mengambil judul polinasi dan fertilisasi beberapa spesies famili Orchidaceae. Nah, sebelumnya saya akan menunjukkan beberapa jurnal yang saya jadikan referensi dalam presentasi hari ini. Yang pertama, ada jurnal dari Lee Junchen et al. Yang berjudul The Enter Steps into the Stigma for Self-Fertilization in a Sleeper Orchid. Ini merupakan jurnal tahun 2012. Untuk yang kedua itu jurnal dari Robert W. Pemberton yang berjudul Pollination of Sleeper Orchid. Ini jurnal tahun 2013. Dan yang terakhir itu ada jurnal dari Kenji dan Koji Tanaka yang berjudul Pollination of Sedilla japonica by Bombus Diversus. Ini juga tahun 2013. Nah, di sini kita ada 3 pokok bahasan, yaitu mengenai polinasi, fertilisasi, serta famili Orchidaceae. Mohon maaf, ada kesalahan penulisan. Untuk polinasi ini merupakan suatu peristiwa jatuhnya serbuk sari atau polen ke kepala putik atau stigma. Dan selanjutnya serbuk sari ini akan masuk ke indung telur dan kemudian akan melebur menjadi zigot. Setelah terjadi proses polinasi ini akan terjadi proses fertilisasi. Sedangkan fertilisasi sendiri ini merupakan proses peleburan antara gamet jantan dan gamet betina yang sejenis. Untuk famili Orchidaceae ini merupakan salah satu famili tumbuhan berbunga dengan jenis yang paling banyak. Untuk perkiraan jumlah anggrek ini sekitar 12-35 ribu. Dan sebagian besar keanekaragamannya itu berpusat di kawasan subtropis. Nah, selanjutnya untuk beberapa cara penyerbukan itu kan ada 2. Yang pertama itu ada secara umum ada penyerbukan sendiri dan penyerbukan dengan bantuan. Untuk penyerbukan sendiri atau self pollination ini terjadi apabila posisi stamen lebih tinggi daripada posisi pistil, sehingga polen ini akan dengan mudah jatuh begitu saja di atas stigma. Nah, kalau pada famili Orchidaceae subfamili Cypripediaceae ini salah satu contohnya adalah terdapat pada bunga anggrek sendal Paphiopedilum. Ini merupakan morfologi bunga dari Paphiopedilum. Nah, Paphiopedilum ini merupakan tumbuhan yang berbunga dari bulan Juli hingga September saat musim hujan. Tanaman ini memiliki 1-4 perbungaan dengan panjang 35-60 cm dan ini merupakan gambar dari bunga Paphiopedilum parisi. Ini ada anter, dapat dilihat anter, ini stigma, ada staminode, ada stigma, anter, polen, dan ini ada polen dan polen cup, dan ini ada pouch lip atau labellum. Nah, labellum ini merupakan modifikasi dari salah satu mahkota bunga anggrek yang menebal. Nah, karena struktur mahkota bunganya yang tebal, ini memungkinkan anggrek jenis ini agak sulit untuk menghasilkan serbuk sari, sehingga jumlah nektar yang dihasilkan itu lebih banyak cair dibandingkan serbuk. Seperti contoh pada polinasi bunga Paphiopedilum parisi. Ini polinasi pada bunga ini itu nektar yang dihasilkan dalam bentuk cair. Oleh karena itu dia melakukan self pollination atau penyerbukan sendiri. Untuk tahapan self pollination, beberapa spesies Paphiopedilum parisi dapat dilihat dari gambar ini. Untuk gambar yang A dapat dilihat bahwa jarak antara anter itu panah yang merah sama stigma dan panah yang biru ini adalah 2 mm sampai 3 mm. Dan pada gambar B ini mulai terjadi peristiwa self pollination, di mana ketika bunga Paphiopedilum parisi ini hendak terbuka, seluruh anter mulai mencair dan menjadi pucat. Anter yang cair ini kemudian akan membentuk tetesan cairan, kemudian terus cair dan kemudian berpindah ke dekat dengan lobus lateral stigma seperti gambar yang C. Nah, begitu tetesan anter ini melakukan kontak dengan tepi lobus,
dia akan berpindah ke permukaan papila dan dengan cepat menyebar ke seluruh permukaan lobus stigma, seperti gambar D. Berdasarkan jurnal ini, jurnal yang pertama dari Lee Jung Chen, bahwa pencairan antera ini menyebar dengan cepat sampai tahap akhir ini diperlukan sekitar waktu 24 jam, kemudian berpindah dari stigma ini memerlukan waktu 5 menit. Ketika anter ini cair menyentuh margin stigma lobus, dia akan segera menutupi seluruh permukaan stigma dan setelah itu penyerbukan sendiri mulai terjadi. Sedangkan untuk gambar bawahnya, gambar EFG ini merupakan spesies Paphiopedilum dianthum yang penyerbukannya ini memerlukan bantuan karena anternya tidak dapat mencair. Oleh karena itu, dia itu perlu bantuan dari serangga yang biasanya dibantu oleh lebah madu. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pada spesies ini itu dapat melakukan penyerbukan sendiri atau self pollination dengan mencairnya nektar. Penelitian tentang penyerbukan sendiri ini juga baru dilaksanakan pertama kali oleh Lee Jung Chen pada tahun 2012. Selain melakukan penyerbukan sendiri, anggrek itu juga melakukan penyerbukan dengan dibantu oleh serangga, angin, air, dan lain-lain. Untuk penyerbukan oleh serangga itu contohnya pada spesies Sedira japonica yang penyerbukannya ini dibantu oleh Psilocopa appendiculata dan Bombus diversus. Nah, kebanyakan anggrek itu menggunakan teknik seperti manipulasi dan penyamaran, bahkan aromanya untuk menarik serangga penerbuknya. Untuk Sedira japonica merupakan anggrek epifit dengan kelopak dan kolom bunga berwarna putih kehijauan dan dengan dasar dari sepal lateral ungu coklat dan dapat dilihat pada gambar ini. Untuk gambar kolom B ini yang ditunjuk oleh panah putih itu merupakan polium. Sedira japonica ini juga memiliki labellum yang berfungsi untuk memfasilitasi penyerbukan oleh serangga. Nah, di bagian bawah bunga ini labellum ini. Nah, di bagian bawah bunga itu ada yang struktur berambut yang mengarah ke dasar labellum tersebut, dan bagian ini biasa digunakan oleh serangga untuk membantunya menuju ke dekat stigma dan anter. Untuk gambar C dan D ini merupakan gambar polinator yang melakukan penyerbukan dan mencari nektar. Untuk gambar C itu spesies Psilocopa appendiculata dan gambar D itu Bombus diversus. Untuk Bombus diversus ini memiliki organ semacam rambut dan bulu-bulu yang tumbuh lebat baik pada badan maupun kakinya, sehingga dia dapat mengangkut tepung sari dalam jumlah besar serta selanjutnya memindahkan tepung sari ke kepala putik dalam jumlah yang cukup. Nah, bagian kaki lebah madu yang penuh rambut ini disebut dengan pollen basket, sedangkan organ khusus untuk mengambil nektar itu biasa disebut dengan probosi. Nah, lebah madu memiliki probosi dengan bentuk seperti belalai gajah. Probosi ini memiliki kemampuan untuk menghisap cairan nektar pada bunga. Untuk mekanisme polinasi dibantu serangga itu tahapannya, yang pertama, serangga ini akan terbang mengelilingi bunga, kemudian setelah beberapa saat ia akan menurunkan kepalanya di tempat polen dan stigma ini berada. Kemudian setelah beberapa saat dia akan menurunkan kepalanya di tempat polen dan stigma berada. Kemudian dengan probosisnya ia akan mengambil nektar, dan dengan gerakan kakinya polen itu dapat menempel pada kakinya. Selain polinator berupa Psilocopa appendiculata dan Bombus diversus, ada juga beberapa polinator yang biasa membantu penyerbukan pada bunga seperti tabel ini. Ini adalah contoh polinator dari subfamili Cypripedioideae. Untuk spesies Cypripedium acaula itu polinatornya berupa Bombus sp, terus Cypripedium arietinum itu Lasioglossum dan lain-lain, dan kebanyakan yang menyerbuki itu adalah jenis lebah. Nah, untuk selanjutnya, apabila polinasi ini berjalan dengan baik, maka akan terjadi proses fertilisasi yang
Prosesnya dapat dilihat pada gambar ini. Nah, apabila polen ini berhasil jatuh ke kepala putih, maka dia akan masuk melalui stilus atau kepala putih kemudian ke ovum. Dan apabila di ovum dia juga baik, maka akan membuahi ovumnya dan akan menjadi biji yang berkembang dalam buah sehingga menjadi tumbuhan yang baru. Jadi bisa disimpulkan bahwa proses polinasi ini tidak harus diakhiri dengan fertilisasi karena tergantung dari kualitas polen, stigma, dan lain-lain. Ini untuk daftar pustakanya. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Untuk pertanyaannya dapat diajukan di WhatsApp group. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.